boleh dikasih tahu nggak nih Mbak, kira-kira beasiswa ini tuh sebenarnya dari siapa sih Mbak dan seperti apa beasiswanya gitu? Ya kalau teori itu yang paling penting itu kan kalau di tari ya bagi aku itu gimana praktikalmu. Hukumnya itu cuma satu. Kalau kamu mau mencapai sesuatu ya jalan terus. Selama Mbak menekuni ini ada nggak sih Mbak kendala atau kesulitan nih yang Mbak alamin mungkin sampai Mbak berpikir, kayaknya ini bukan bakat saya deh. Aku itu seperti menggenggam duniaku gitu. Kayak ya udah, ya apalagi yang lakukan. Jadi kalaupun mau aku jatuh di sini ya memang ini pilihanku. Aku nggak perlu harus excuse apapun bidang kalian. Ya jalani. Kalau memang suka itu ya perjuangkan gitu. Karena nggak ada hal yang mudah. Berarti harapan kedepannya apa nih Mbak untuk seni tari di Lampung nih Mbak? Ya pemerintah bantu dong. Oke. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara di Tribun Lampung Podcast. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu seni yang memang cukup akrab di masyarakat Lampung, yaitu seni tari. Dan kita sudah kedatangan narasumber hebat kita, seorang perempuan yang tentunya menginspirasi karena beliau ini sudah mendapatkan beasiswa kelas tari online dari Singapura. Wah, luar biasa sekali nih Tribuners. Dan untuk tema podcast kita kali ini yaitu menggali ilmu menari via daring ke Singapura. Wah, luar biasa sekali ya. Sesuai dengan temanya, maka kita juga sudah kedatangan narasumber yang hebat, yaitu Mbak Kiki Rahmatika Syaher. Halo Mbak, apa kabar? Halo. Bisa sapa dulu nih Tribuners di rumah Mbak? Ya, halo Tribuners, selamat sore. Selamat sore. Ya Mbak Kiki, bisa dikenalin dulu nih, boleh kasih tahu kepada Tribuners di rumah, lagi sibuk ngapain aja sih Mbak belakangan ini? Oh ya, halo semuanya, saya Kiki Rahmatika, saya tinggal di Lampung, khususnya Lampung Timur. Sekarang ini saya sedang sibuk mempersiapkan karya yang berjudul Inersia. Nah, karya Inersia ini sendiri sebenarnya sedang saya persiapkan untuk presentasi kelas tari online saya pada tanggal 27 dan 28 Oktober secara daring, dan ini bisa disaksikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Wah, luar biasa sekali, dan ini bentar lagi berarti waktunya. Berarti Mbak ini sebelum datang ke podcast Tribun Lampung lagi latihan ya? Iya, tadi. Berarti memang lagi padat-padatnya jadwal untuk latihan tari ya Mbak ya? Untuk nanti presentasi ya? Wah, luar biasa sekali. Nah, berbicara tentang beasiswa yang Mbak dapatkan, boleh dikasih tahu nggak nih Mbak, kira-kira beasiswa ini tuh sebenarnya dari siapa sih Mbak dan seperti apa beasiswanya gitu? Sebenarnya kalau mau ngomong beasiswa, ini sebenarnya nggak langsung didapat ya. Iya. Tidak langsung didapat, oh kamu mau dapat beasiswa. Nah, dia tidak seperti itu. Tapi waktu itu Dance Nucleus Singapura, mereka membuka program yang namanya CPCube. CPCube itu sertifikat program, terus critical perspektif, terus sama satu lagi contemporary performance. Nah, ini bersertifikat. Jadi kita itu harus mendaftar terlebih dahulu. Kemudian kalaupun kita lolos, itu belum tentu langsung dinyatakan kita penerima beasiswanya gitu. Yes, penerima beasiswa. Nah, nanti kita dilihat dulu sama mereka potensi yang dimiliki oleh setiap peserta itu bagaimana, apakah cocok gitu kan untuk mendapatkan beasiswa ini. Kebetulan waktu pas sudah lewat semester 1 ya, semester pendek, tapi itu aku ditawari oleh mereka itu berupa donation. Donation itu tuh untuk apa namanya, untuk supaya kita tidak berbayar waktu kita mengikuti sekolah itu. Sekolahnya, iya. Kemudian aku langsung terima, dan penerima donation itu juga tidak semua peserta menerima donation itu. Aku menjadi salah satunya. Aku nggak tahu persis siapa saja, tapi aku salah satu penerima donation. Mbak tahu nggak kira-kira berapa sih jumlah penerima beasiswa di masanya Mbak gitu, yang berbarengan dengan Mbak kira-kira? Aku nggak tahu persis ya, tapi mungkin bisa aja itu sekitar 3-5 orang. Oke, itu dari Indonesia aja Mbak atau dari berbagai negara juga Mbak? Ada juga dari Sri Lanka yang aku tahu, dari Sri Lanka ada.
terus yang lain aku nggak tahu. Oke, jadi berarti beasiswa ini tidak hanya untuk istilahnya penerima beasiswa dari Indonesia saja, tapi ada juga dari beberapa negara lainnya ya. Salah satunya yang tadi Mbak sebutkan Sri Lanka, betul ya Mbak ya. Nah, terkait dengan beasiswa, bagaimana sih beasiswa tersebut didapatkan? Apakah ada sistem khusus? Maksudnya dari tahapan awal kan tadi Mbak jelaskan kita daftar dulu nih, terus seleksinya itu seperti apa Mbak? Bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah? Kalau soal itu aku tidak tahu persis ya, karena aku bukan penyelenggara. Tapi biasanya mereka memang melihat gimana sih progres pesertanya. Kebetulan si pemilik Dance Nucleus itu, bukan pemilik, artistic director Dance Nucleus itu menyatakan bahwa kamu sudah sharing banyak progres ya, dan mungkin itulah salah satu sebabnya kenapa mereka memberikan donation dan bantuan. Mungkin lebih ke ini ya, lebih kepada siapa yang tepat untuk mendapatkannya. Oke, jadi bukan karena dia berasal dari Singapura, dari Indonesia atau apa, tapi memang sungguh-sungguh memang dilihat bagaimana si peserta ini mengembangkan dirinya, bakatnya tentunya ya di sekolah tari tersebut, sekolah online tersebut. Berarti memang Mbak ini udah apa ya, bisa dikatakan banyak sekali karya-karyanya ya, berupa tarian-tarian yang udah Mbak ciptakan dan sebagainya seperti itu ya Mbak ya. Bisa dilihat dari hal seperti. Ya, kebetulan Inersia ini karya produksiku yang ke-11. Yang ke-11. Iya. Oke, luar biasa sekali. Berarti yang pertama itu sejak tahun berapa Mbak karya pertama Mbak? Pertama itu tahun 2013 dan sekarang 2022 udah karya yang ke-11. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini kan tadi dikatakan bahwa Mbak ini penerima beasiswa kelas tari secara online nih Mbak. Boleh kasih tahu nggak sih Mbak kira-kira gimana sih sistem pembelajarannya gitu, karena kan ini secara online. Sistem pembelajarannya menarik dan aku sangat suka meskipun ini secara online tuh, tapi ini seperti kita bertatap muka secara langsung. Karena kan di Zoom itu memiliki capability untuk share screen. Seperti misalnya kita dalam kelas juga kan teacher atau dosen kita gitu, itu kan akan ini ya, tetap share screen juga kan, tapi kan dia melalui proyektor. Kalau ini kita melihatnya melalui layar Zoom. Ya, Zoom. Nah, dan yang diajarkan itu multi perspektif ya. Nah, itu yang membuat aku suka, karena di pembelajaran kelas online sendiri ada 8 mentor dari 8 negara. Wah, luar biasa. Jadi ya dan setiap mentor itu kan punya perspektifnya sendiri. Iya, masing-masing. Bagaimana memandang tentang tari. Misalnya seperti ada yang dari Thailand namanya Pichet Kluncun. Dia berbasis lebih pada ke tradisi. Kemudian ada Padmini Cetur dari India. Padmini lebih kepada gerak-gerak yang tidak atraktif, tetapi gerak itu dikaji dengan sangat apik sehingga bisa memunculkan produk pengetahuan baru. Ada Arkorens yang dia lebih kepada dramaturgi abstrak ya. Jadi bagaimana karya itu bisa tergambar gitu, tanpa kita berbicara banyak, tetapi orang mampu menangkap apa yang kita ingin kita sampaikan. Dan masih banyak lagi. Ada juga dari Indonesia Melati Suryo Darmo yang lebih ke performance art, tapi karyanya itu selalu apik dan simple, tetapi mendunia dalam artian itu dia universal dan semua orang bisa tangkap itu. Oke. Nah, kalau misalkan pembelajaran kan tadi secara online nih, apakah itu tiap hari, apa ada kayak seminggu sekali, dan itu apakah selama misalkan satu hari itu dari pagi sampai sore kah, atau ada jam-jam tertentu Mbak? Ada jamnya dan ada harinya. Karena kan mentor-mentor ini kan juga koreografer. Iya, betul. Kebetulan juga mereka sudah menjadi koreografer dunia kan gitu. Jadi nggak bisa tiap hari juga, jadi itu dibagi. Jadi bulan ini dengan Pichet, kemudian bulan berikutnya dengan Nanako Nakajima dari Jepang, kemudian dengan Aisa Jackson, dengan Melati, dengan Padmini, Arko, Luke George, kemudian Xiaoke dari Taipei. Wah, luar biasa sekali. Berarti
ada 8 pengajar yang memang tersebar dari berbagai negara ya, yang tentunya makanya dia 8 bulan. Oke, berarti udah koreografer udah hebat yang tingkat dunia ya Mbak ya. Dan nih selama pembelajaran melalui via Zoom kan Mbak ya, itu selama setiap kali pembelajaran apakah Mbak sendiri sebagai pesertanya atau itu berapa ratus orang Mbak yang mengikuti Zoom tersebut? Itu kan kelas private ya. Oh, kelas private. Oke. Jadi yang boleh ikut itu hanya yang memang lolos. Dilihat dipilih oleh mereka. Dan kemudian kalau nggak salah itu waktu itu ada 22 nama yang lolos. Tapi yang aku sekali lagi aku nggak tahu sistem mereka ya. Tapi yang bisa ikut terus belajar itu hanya 20 orang. 20 orang. Yang kelas. Itu pun juga berkurang lagi dan pada akhirnya yang bisa presentasi untuk tanggal 27 dan 28 Oktober itu hanya 15 atau 16 orang kalau nggak salah. Berarti Mbak luar biasa hebat sekali nih. Wah, Tribuners memang narasumber kita ini udah terbukti hebat ya. Bahkan bisa dikatakan ini sudah tingkat internasional ya. Karena saingan tidak hanya dari peserta Indonesia saja tapi dari berbagai negara. Nah, Mbak, apakah pernah ada pembelajaran yang mengharuskan Mbak tatap muka di Singapura gitu, Mbak? Untuk saat ini nih, sejauh ini? Setauku belum ada ya, karena kan Singapura juga sendiri kan masih sangat berhati-hati dengan COVID. Iya, betul sekali. Hanya saja waktu itu Artistic Director Dance Nucleus Daniel Koch itu pernah bilang bahwa 2 atau 3 orang dari presentasi kalian yang terbaik itu akan diberikan kesempatan untuk pentas di sana. Luar biasa. Saya doakan semoga Mbak Kiki dan Tribuners di rumah doakan ya semoga Mbak Kiki bisa lolos dan bisa menampilkan karyanya yang nanti di Singapura ya Mbak ya. Wah. Nah, terkait dengan apa penampilan yang tadi Mbak katakan di 27 Oktober mendatang ya, DKL ya Mbak ya, betul? Bukan, kalau di DKL itu lain lagi ya Mbak ya? Tanggal 20-21. Oke, nah kalau misalkan terkait dengan persiapan untuk penampilan di DKL itu seperti apa Mbak sejauh ini persiapannya? Sejauh ini persiapannya ya latihan terus. Setiap hari latihan ya Mbak? Ya, mantap. Dan iya, karena kan ini kerja kolektif ya. Iya, betul. Jadi aku beruntung aku didampingi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Dan sangat suportif tentunya ya Mbak ya. Aku punya produser, ada Mbak Iin, kemudian aku ada desainer lighting, itu ada Om Wahyu, ada komposerku itu Reno, ada stage manajerku itu Farid dan Danar, kemudian ada manajernya Hujan Hijau sendiri juga itu ada Benny. Nah itu aku merasa aku ditemani oleh teman-teman yang sangat bisa menjadi support system bagi aku. Tentunya itu penting ya Mbak ya. Dan selain itu aku juga ini ya tidak hanya mendapatkan support system secara tenaga dan secara spirit. Ya. Tapi aku juga mendapatkan dorongan secara materi. Ya, misalnya kayak dari orang-orang yang memberikan donasi untuk performance Mbak. Karena kan donasi yang ku dapat dari Dance Nucleus itu kan itu hanya untuk sekolahnya saja. Aku tidak mendapatkan donasi untuk membuat performance. Jadi aku harus berdaya sendiri. Nah gitu. Nah kebetulan aku punya produser yang keren dan teman-teman yang keren dan juga dia sehingga bisa mempackage pertunjukan ini yang sebenarnya adalah presentasi dari hasil sekolahku, nah gitu, sehingga aku bisa diberikan kesempatan untuk ini. Sekali aku ngomong terima kasih terima kasih untuk Dewan Kesenian Lampung yang sudah memberikan misalnya seperti Bang Satria Bangsawan, kemudian Bang Ansori Jausal yang sudah sangat support sangat besar sekali kan. Kalau dibuat nominal itu pun juga besar. Seperti misalnya mereka kasih aku gratis untuk pakai stage selama 1 minggu. Biasanya orang-orang kan kalau mau perform paling 3 hari sebelum kan. Aku
itu pun juga kalau mau latihan langsung saja pergi ke stage itu, kalau mau dipakai. Nah, aku bisa dapat akses free untuk itu, nah gitu. Kemudian aku mendapatkan ini juga ya, bantuan dana dari Kak Dedi Wijaya Chandra. Dia ini ketua generasi muda Buddhis Indonesia. Gitu. Mungkin keterhubungannya orang pasti tanya ya, mungkin terhubungannya apa kan? Tapi mungkin karena ini ya, aku juga kan berlatih meditasi Buddhism. Jadi mungkin ada energi yang saling tarik menarik. Iya, yang saling sinergi ya satu sama lain ya, Mbak. Sinergi gitu kan. Jadi dan bantuannya lumayan cukup sangat besar gitu. Aku nggak perlu sebut nominal ya. Tapi sangat besar gitu. Dan ya sangat membantu kami untuk apa ya, untuk memenuhi segala kebutuhan untuk performance kami. Kemudian ada Forum Semesta yang sebelumnya juga udah support di waktu aku partisipatori, waktu sebelum presentasi ini. Iya, aku ada partisipatori, mereka juga support. Kemudian Teater 1 yang juga support untuk kasih dukungan secara spirit, juga dukungan secara memberikan dukungan, meminjamkan banyak perlengkapan untuk kami, nggak hanya materi kan. Kalau bantuan kan nggak hanya materi. Kemudian ada komunitas Dongeng Dakocan yang juga ya dari dulu membantu aku dan mensupport aku untuk menjadi lebih baik kan. Kemudian ada Bapak Senator Bustami Zainuddin yang dari DPD RI Provinsi Lampung, itu juga memberikan bantuan dana untuk performance ini nanti. Kemudian ada Bung Adolf Ayatullah, Bung Dolof itu juga memberikan banyak support kepada kami gitu kan, supaya performance ini menjadi lancar, baik secara pemberitaan, terus juga ya tempat latihan, tempat untuk diskusi dan semua itu alhamdulillah aku mendapatkan semua itu free access ya. Dan ya aku merasa beruntung kan sebagai anak Lampung, tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang mau membantu aku untuk mewujudkan impian ini. Wah, luar biasa sekali. Jadi dengan banyaknya dukungan orang-orang di sekitar Mbak dari berbagai pihak yang mendukung, makanya Mbak bisa nanti melakukan performance nanti ya Mbak, tanpa banyak kendala karena udah banyak orang yang udah membantu baik dari segi finansial ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Wah, luar biasa sekali. Nih Mbak, terkait kan nanti kan Mbak ada penampilan di DKL, terus juga tentunya akan memakan waktu banyak untuk persiapan. Sedangkan Mbak juga nih ada kelas online. Tentunya apakah ada Mbak, kebingungan untuk membagi waktunya atau seperti apa Mbak? Iya. Kebetulan kan sekarang kan aku masa mentoring ya. Jadi kelasnya udah selesai. Oh, kelasnya sudah selesai. Jadi sekarang masa mentoring, masa bimbingan. Nah, gitu, dibimbing karyanya. Ya, kebetulan aku ketemu mentor-mentor yang enak. It's okay soal waktu gitu kan. Juga misalnya kayak kemarin aku kan sempat sakit ya, sempat sakit dan aku bilang, aku boleh nggak reschedule? Oh, nggak apa-apa, no problem katanya. Moga cepat sembuh ya, nanti kita bicara lagi gitu. Jadi aku nggak merasa ada problem. Ya gitu. Yang problem itu adalah sebenarnya gimana aku mempersiapkan diri. bukan kepada pembagian waktunya gitu. Bahkan mentor-mentornya sangat profesional semua. Aku kebetulan dimentori oleh 3 mentor, itu oleh Arco Rens yang punya jam lebih banyak dengan aku dari Eropa, gitu. Kemudian ada Nanako Nakajima dari Jepang, kemudian sama satu lagi Patme Citur dari India. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, Mbak ini kan kalau tari kan sebenarnya banyak nih jenis tarinya. Kalau Mbak Kiki sendiri itu fokusnya ke tari apa Mbak, kalau boleh tahu?
kontemporer. Kontemporer. Tapi aku juga nggak bisa ya mau sebut itu sekonyong-konyong itu kontemporer. Karena aku sebenarnya gini, aku basisnya lebih senang kepada membuat karya berdasarkan eksperimen. Harus ada pengalaman eksperimennya dulu. Sama kayak inersia ini. Inersia ini kan sebenarnya hukum fisika ya. Yang bunyinya adalah soal kelembaman, bunyinya adalah tentang kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan posisinya. Misalnya kayak benda ini, misalnya aku coba ya, aku dorong, dia nggak berubah ya, kakinya nggak copot atau nggak apa gitu kan. Tapi itu di benda mati. Nah, itu hukum Newton 1. Nah, ternyata ada nama lain yang sebenarnya itu bisa terjadi di tubuh kita. Itu namanya inersia. Nah, misalnya kayak kalau inersia itu contohnya itu misalnya kalau kita misalnya ada di bus, tiba-tiba bus itu berhenti mendadak. Kita mau nggak mau badan kita ikutan ke depan. Betul sekali. Dikenai daya dorong. Daya dorongnya. Itu. Nah, itu yang aku riset. Nah, aku penasaran karena aku pernah ngeliat di YouTube ada kejadian orang lagi banyak banget ini apa namanya kayak senang-senang gitu, tiba-tiba truknya berhenti mendadak, semua orangnya jatuh. Itu kan karena satu ya hukumnya orang-orang itu kehilangan awareness tubuhnya. Dia tidak siaga dengan tubuhnya, padahal kalau dia siaga dia pasti akan tetap berada di posisinya seperti itu ya. Pikiran dia tidak di saat ini dan sekarang, tapi dia euforia. Nah, itu yang membuat aku melakukan riset. Nah, pada akhirnya riset inilah yang aku buat menjadi suatu karya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang ini terinspirasi dari hukum fisika malah jadi ya, Mbak. Jadi Newton 1 ya, maksudnya karya seni gitu kan, tapi ternyata inspirasi itu datang dari ilmu saintek gitu kan, bisa dikatakan ilmu fisika. Luar biasa sekali nih Tribuners. Mbak kan sudah belajar banyak hal gitu dari kuliah Mbak yang secara online dan diajarkan oleh banyak pengajar dari berbagai dunia yang tentunya merupakan pengajar-pengajar terbaik pilihan ya. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mbak ke Tribuners di rumah, yang Tribuners di rumah kan mungkin ada yang memiliki ketertarikan nih untuk belajar tentang dunia tari. Nah, ada nggak sih Mbak ilmu yang Mbak bisa sharing kepada Tribuners di rumah terkait dengan ilmu tari yang udah Mbak dapatkan selama perkuliahan online itu Mbak? Itu ilmu tarinya secara apa dulu? Secara garis besar aja nih Mbak. Teori atau? Teori boleh. Kalau teori ya, kalau teori itu yang paling penting itu kan kalau di tari ya bagi aku itu gimana praktikalmu. Jadi hukumnya itu cuma satu. Kalau kamu mau mencapai sesuatu ya jalan terus. Jangan misalnya kan kalau sekarang ya aku sering banyak banget ngeliat anak-anak muda itu kan patah dikit langsung belok. Nggak pas. Ngerasa bukan bakatnya gitu kan. Itu menurutku itu tapi itu udah bergantung kepada orangnya ya. Nah, kebetulan aku memang tipikal orang yang dari kecil itu kalau aku mau itu ya itu. Nah, kebetulan memang nggak ada bidang lain yang aku jalani itu dari kecil itu kecuali ya nari itu. Memang ya nari itulah. Berarti Mbak Kiki ini sudah dari kecil memang mencintai seni tari ya Mbak ya? Kalau misalkan dari kecil sejak kapan nih Mbak benar-benar sudah mulai menekuni dunia seni tari ini? Sebenarnya kalau ofisial masuk sanggar itu sebenarnya aku di SMP ya. SMP. Kalau SD sampai itu tuh memang karena cuma ngelihat kadang saudara aku niruin, aku bisa ternyata. Tapi secara ofisial aku itu menjadi anak sanggar itu SMP. Jadi memang dari SMP Mbak udah benar-benar menekuni ya dunia seni tari ini ya Mbak ya. Selama Mbak menekuni ini ada nggak sih Mbak kendala atau kesulitan nih yang Mbak alamin, mungkin sampai Mbak berpikir, kayaknya ini bukan bakat saya deh, kayaknya saya harus pindah jalur deh. Aku sering mengalami itu ya. Bahkan sampai sekarang pun juga aku sering mengalami itu gitu. Tapi kadang karena gini Kak, aku kadang sekarang berpikirnya begini. Dulu sulit banget bagiku itu setelah lulus SMA untuk meraih jalan aku sendiri itu. Tapi ketika aku udah sampai sini gitu, terus aku jatuh kan, aku menjadi ingat kembali gitu. Bukankah ini yang kamu mau kan?
Karena dulu aku selalu melihat, misalnya kayak aku melihat diri aku sendiri gitu ya. Misalnya kita refleksi ya, kita ngeliat diri kita. Aku seperti nggak ngeliat diri aku kalau dulu itu. Nah, tapi ketika aku udah bener-bener bisa meraih nih, oh aku S2 tari. Aku bisa dapat S2 tari nih, bisa sekolah S2 tari. Aku tuh seperti menggenggam duniaku gitu. Kayak ya udah, ya apalagi yang mau. Jadi kalaupun mau aku jatuh di sini ya memang ini pilihanku. Aku nggak perlu harus excuse, nggak perlu harus salahin si A, si B, si C. Aku yang pilih. Jadi kalau aku sih menyarankan untuk generasi muda itu lebih ini ya, apapun bidang kalian, ya jalani. Kalau memang suka itu ya perjuangkan gitu, karena nggak ada hal yang mudah gitu. Sama kayak aku untuk dapetin duniaku ini aja ternyata aku harus pergi ke ekonomi dulu baru aku bisa dapetin ini. Oh, jadi Mbak memang punya latar belakang S1-nya bukan di seni tari. Iya. Tapi aku tetap berkesenian gitu. Itu yang alhamdulillah membantu aku tuh untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, bisa S2 juga, S2 itu terutama kan. Nah, ternyata itu maksudku tuh kalau kamu memang menginginkan menjadi A, B, C atau D kan, yang harus ditanamkan saat ini adalah paling penting adalah nggak ada sesuatu yang mudah. Nggak ada yang cuma kasih sayang orang tua kok yang mudah itu. Iya memang iya kan? Iya betul. Yang mudah, tanpa pamrih yang mudah kita dapatkan itu cuma kasih sayang orang tua. Betul. Kan? Tetapi cita-cita itu tidak pernah mengajarkan kita kemudahan. Nggak pernah itu. Selama aku ini menjalani ini semua nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah. Maksudku tuh jangan dilihat karena aku sekarang misalnya aku mendapatkan jangan lihat posisi sekarang gitu ya. Tapi coba tolong dilihat apa sih yang udah pernah aku alami sehingga aku sampai di sini. Prosesnya dan usahanya bisa sampai seperti ini ya Mbak ya. Bisa mendapatkan beasiswa S2 di bidang yang memang Mbak sukai gitu. Jadi intinya pesannya untuk anak muda di bidang apapun kalian sukanya, jalani. Pilihan kalian ada di tangan kalian. Ketika jatuh bangkit kembali ya Mbak ya. Jangan sampai kalian menyesal dengan pilihannya. Luar biasa sekali Mbak Kiki. Nih Mbak Kiki kan tadi udah memberikan pesan juga untuk anak muda. Tadi kita juga sudah mengobrol tentang seni tari, tentang perkuliahan Mbak. Kalau boleh tahu nih Mbak, menurut Mbak seperti apa sih potensi seni tari di Provinsi Lampung Mbak? Sangat potensial ya. Itu sangat potensial. Aku pernah waktu itu pergi ke Sanggar Sangsaka. Ada di Wai Halim. Anak-anaknya sangat potensial. Sangat potensial. Maksudnya tuh mereka umur SMP aja mereka udah bisa buat koreografi. Tapi koreografi itu maksudku tuh setiap umur itu kan pasti ada levelnya. Iya betul sekali. Kan aku nggak bisa mengukur mereka dengan levelku. Aku tentu akan mengukur mereka dengan levelnya mereka. Itu sangat potensial. Terus ya banyak lah ya sanggar-sanggar lain. Kebetulannya aja aku mungkin pernah mengajar di Sangsaka dan aku melihat anak-anak itu sangat potensial dan bisa diajak untuk untuk menjelajahi potensi tari yang jauh lebih serius, terus lebih kepada hal-hal yang bisa terkaji oleh mereka dan menambah wawasan mereka sendiri. Oke, berarti memang potensinya sangat luar biasa ya untuk di Provinsi Lampung ini seni tari. Provinsi Lampung itu sangat luar biasa. Misalnya karena kan maksudku tuh koreografer itu nggak cuma aku loh. Ada temanku namanya Ayu Permatasari. Dia sudah pernah mementaskan karyanya ke Jerman. Ada Ari Ersandi. Dia sudah pernah diundang ke American Dance Festival. Kemudian ya kalau Lampung baru 2 itu. Oke. Berarti tapi memang udah bisa ada Nufus. Meskipun dia lebih ke tarinya lebih kepada soal ini ya, lebih serius ke soal kostum ya. Bagaimana tari dan kostum dikombinasikan. Terakhir kemarin aku dengar kabar dia pergi ke Australia karena itu. Luar biasa. Berarti banyak sekali emang koreografer atau
mereka yang bekerja di dunia seni tari ini udah sampai ke luar negeri ya. Lampung itu sebenarnya nggak kurang-kurang kok untuk ini. Yang kurang itu cuma bantuan. Oke, berarti sangat membutuhkan bantuan dan kerjasama tentunya mungkin dari pemerintah daerah nih ya, untuk memajukan seni tari di Lampung ya Mbak. Aku rasa nggak semua orang seberuntung aku bisa dibantu oleh berbagai pihak ya Mbak ya. Misalnya gitu kan. Berarti harapan kedepannya apa nih Mbak untuk seni tari di Lampung nih Mbak? Ya pemerintah bantu dong. Ya, koreografernya banyak yang bisa melahirkan karya-karya keren, festival misalnya gitu, festival yang mendunia. Ya kita nggak usah buru-buru harus mendunia ya, tapi minimal kan kita bisa undang kayak misalnya orang yang punya akses berhubungan dengan orang-orang se-Asia Tenggara. Iya, betul. Misalnya gitu. Misalnya kayak kalau aku punya cita-cita mau bikin festival. Dari sekolahku kemarin aku bisa punya akses untuk undang teman-temanku ya. Misalnya nggak usah Eropa dulu ya, kejauhan. Maksudnya di Asia dulu. Di temanku yang dari Filipina, dari Thailand, dari Vietnam, kemudian dari Singapura. Aku mungkin bisa ajak mereka untuk kemari gitu. Tapi permasalahannya kan ayo dong Lampung dibantu. Membutuhkan wadah dan fasilitas sebenarnya ya Mbak ya. Iya. Kalau misalkan berbicara bakat, tentunya bakatnya sudah sangat banyak gitu. Artinya gini, kalau Dewan Kesenian Lampung aja gitu, bisa memberanikan diri untuk membantu salah satu pemudi di Lampung yang sedang berjuang untuk berkarya, artinya juga sebenarnya lembaga-lembaga yang lebih tinggi dari Dewan Kesenian Lampung harusnya bisa support lebih dong. Wah, luar biasa. Ini sepertinya kode nih ya. Kode secara langsung ya. Ini ya Tribuners di rumah, memang kalau misalkan berbicara potensi terkait dengan seni tari di Lampung, Mbak tadi sudah jelaskan banyak sekali potensi-potensi hebat yang bahkan tidak terkenal hanya di negara sendiri Indonesia, tapi udah terkenal di berbagai negara. Wah, luar biasa sekali. Nih Mbak, tadi kan Mbak sempat bilang kalau misalkan ada penampilan nanti di DKL itu bisa ditonton oleh banyak orang nggak sih Mbak? Apa itu khusus aja Mbak? Oh tentu bisa. Tentu bisa. Nih bisa nih Mbak ajak Tribuners di rumah untuk nonton. Tapi buru-buru ya. Karena takut nanti tiketnya mungkin udah Oke. Bisa dipromosiin nih Mbak ke Tribuners di rumah. Kepada Tribuners, aku mengajak kalian untuk menonton karya Inersia. Karya Inersia ini adalah hasil dari belajarku di City Cube dengan Dance Nucleus Singapura, dan semoga karya ini bisa menjadi salah satu bahan tontonan yang baik untuk kita semua di Lampung. Amin. Wah, luar biasa sekali Tribuners. Jangan lupa datang nih ya ke acara Mbak Kiki karena menampilkan hasil karyanya yang udah dirancang selama berapa lama ini Mbak karyanya Mbak? Sebenarnya ini aku dapat beasiswa. Oke. Nah, mungkin itu saja nih Mbak bahasan kita pada hari ini Tribuners. Terima kasih banyak Tribuners aku lupa ada mau bilang. Boleh Mbak. Soal tiket, tiketnya murah. Berapa itu Mbak? Spill aja Mbak ke Tribuners. Oke, berapa? 25.000. Dan udah bisa melihat hasil karya Mbak ya tentunya. Tribuners jangan lupa nih beli tiketnya 25.000. Bisa melalui apa nih Mbak pemesanannya? Instagram kah atau WA kah? Di kontak Hujan Hijau ya. Oke, nah Tribuners jangan lupa ya beli tiketnya untuk saksikan hasil karya dari Mbak Kiki, salah satu penari bisa dikatakan seperti itu Mbak, atau koreografer terhebat di Provinsi Lampung yang sudah mendapatkan beasiswa. Kita doakan bisa yang paling hebat Mbak. Masih banyak yang lebih hebat daripada aku di Lampung. Karena Mbak Kiki ini sudah bisa mendapatkan beasiswa tentunya dari Singapura dan itu luar biasa sekali. Semoga Tribuners di rumah terinspirasi dengan cerita dari Mbak Kiki dan Tribuners di rumah yang memiliki cita-cita di bidang seni tari bisa mendapatkan motivasi baru lagi nih untuk lebih bangkit dan lebih semangat tentunya ya. Bisa melihat bagaimana perjuangan Mbak Kiki untuk bisa berada di posisi saat ini. Terima kasih banyak Mbak Kiki atas waktunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali obrolan kita pada sore hari ini tentunya. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan podcast Tribun Lampung bersama dengan Mutiara dan narasumber hebat kita Mbak Kiki. Sampai jumpa di podcast Tribun Lampung berikutnya.